Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai khurafat kembali. Ya, kita memang sekali-kali juga akan membahas kembali mengenai khurafat teman-teman, karena ini juga penting ya, yaitu khurafat-khurafat yang disampaikan oleh klan Habib Ba'alawi teman-teman. Jadi kita harus menyadarkan yaitu orang-orang yang sudah terlalu jauh yaitu mengikuti Habib Ba'alawi ini teman-teman, yang dimana ajarannya ini sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam, dan khurafatnya itu sangat luar biasa teman-teman, ngibulnya. Bahkan ya teman-teman, itu bisa melebihi yaitu mukjizat Rasulullah SAW. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya kita langsung saja mari kita simak yaitu khurafat dari Habib Ba'alawi. Umar Ramadan itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu yang nomor 6? Yaitu Sayyidina Umar satu dari menjaga kota. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan ada sebagian kaum muslimin yang belum tahu mengenai ajaran Habib Ba'alawi teman-teman. Mungkin yang mereka tahu Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi. Tapi nggak mungkin teman-teman ya, kalau zuriat Nabi kok ajarannya bertentangan dengan Rasulullah SAW. Kan nggak mungkin, pasti ada yang salah ini. Ya kemungkinan yang salah adalah mereka itu palsu, yaitu bukan cucu Rasulullah yang asli, tapi yang palsu. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita lihat dari segi ajarannya, itu kan banyak bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Jadi mana ada yaitu rukun Islam itu ada 6, yang ada yaitu 5. Kenapa harus ditambah lagi? Yaitu yang keenam adalah mencintai kota Tarim. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu lebih meninggikan leluhurnya dan meninggikan kota Tarim daripada Makkah dan Madinah. Dan ini tidak ada dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi rukun Islam itu ada 5, nggak usah ditambah-tambah. Nah kan jelas berbeda kan ya, yang ngaku-ngaku cucu Nabi teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibu. Nah ini barang siapa yang berziarah di Habib ya teman-teman ya, Habib siapa entah itu ya, pastinya ya leluhurnya teman-teman Ba'alawi. Jadi barang siapa yang menziarahi Habib Ba'alawi, maka mereka itu akan keluar dari habis ziarah, itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan runtuh semua teman-teman. Nah jadi ajaran mereka itu seperti itu ya. Jadi enak bener gitu ya, ziarah ke makam Habib leluhurnya, nanti dosa-dosanya hilang semua setelah keluar dari pemakaman tersebut, ziarah tersebut. Ada lagi teman-teman, coba mari kita simak ya videonya lagi. Punya keistimewaan, walaupun tidur lisannya ini selalu membaca Al-Quran dengan huruf yang jelas. Jadi nggak pernah lupa, sekalipun tidur sambil baca Quran. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Kan lucu ya teman-teman ya, ada ya orang tidur baca Al-Quran, tidur nggak sadar bisa membaca Al-Quran teman-teman. Jadi mereka itu sering yaitu berbicara seperti ini ya, tujuannya apa kalau bukan bahwasanya ya mereka itu kan selalu meninggikan leluhurnya, bahwasanya leluhurnya itu adalah memiliki banyak karomah. Karomahnya apa? Ketika tidur baca Al-Quran, fasih lagi baca Yasin gitu. Nggak benar teman-teman, seperti ini nggak benar. Pasti ada yang salah ini ya, ngaku cucu Nabi, aku zuriat Nabi, tapi ajarannya bertentangan dengan akidah-akidah Islam dan sangat di luar akal ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini ada video ya mengenai ya pembahasan Habib Ba'alawi, yaitu dari Gus Abbas Buntet. Gak mungkin ya zuriat Nabi tapi ajarannya ini bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Gak mungkin mengaku zuriat Nabi tapi ada yang salah dengan ajarannya, yaitu ajarannya penuh dengan khurafat, ajarannya penuh dengan kedustaan. Nah maka dari itu kita sebagai muslimin harus sadar mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita cintai, yaitu adalah keturunan yang asli apa yang palsu. Yang jelas kita itu mencintai zuriat Nabi yang asli, bukan yang palsu teman-teman. Coba mari kita dengarkan dari Gus Abbas Buntet. Rasulullah sesuatu sing kaitane bari Kanjeng Nabi, sesuatu ingkang kaitane kalih Rasulullah niku sangat berkaitan dengan agama
akidah, syariat, akhlak. Nek bener agama kalian akan benar, agama, akidah, syariat akan benar, akhlaknya akan benar. Nek nyangkok akan nasab bareng Kanjeng Nabi gak benar, maka saya yakin akidahmu bakal tidak benar, syariatmu bakal melenceng, akhlakmu bakal melenceng. Itu kabeh akibat nopo? Sanad sing ujunge gak bener. Iki napa mboten? Ana sing ngendika sing ngomong Gus sampean ku nganggo apa Gus Rabas ngurusi nasabe Habib. Ngurusi nasabe Habib. Niku fungsine napa ngurusi nasabe Habib ku? Oh, Habib sampean aku be kenal ora? Lha kula mboten kenal to panjenengan Habib sampean. Lho kok sing ngurusi nasabe Habib ora? Kiai Imaduddin Al-Bantani kali para ulama-ulama termasuk ingkang wonten dumateng Mesir, ingkang dumateng Hijaz, diawali dumateng para ulama zaman rumiyin. Kiai Imaduddin Al-Bantani niku mung ngerasaken negasaken wonten dumateng Indonesia niku napa? Itu adalah bukan sedang ngurusi nasabe Ba'alwi, bukan sedang ngurusi nasabe Habib, tapi mereka semua para ulama lagi bahas, membentengi, melindungi, mensucikan nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Sebab Ba'alwi niki ngangku puntuk nggih sanes putune Tarjo, ngaku putu nggih sanes putune Bejo. Nek Ba'alwi ngendika aku putune Mbah Bejo wis umbar nemen gak open, gak urus. Ngaku putu sanes putune Situ Gimin, tapi ngaku putune Kanjeng Nabi khairil bariyah, makhluknya Gusti Allah yang paling utama, khairi afdhalil anbiya wal mursalin wa afdhalil makhluqat alal itlaq, makhluk paling utama, pimpinan para nabi para rasul, nabi rasul sing paling utama. Maka dari itu siapapun gak mesti Ba'alwi, termasuk Ba'alwi mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maka ulama dan orang Islam wajib memverifikasi niki tiyang leres napa boten, niki wajib sampean, supaya tidak terjadi fitnah. Sampai nu keplok-ngeploki apa? Aku lagi ngomong dikeploki terus. Ono kiai lagi wetenge kempong kluweh kemana dikeploki terus. Mungkin apa mboten? Paham napa paham? Lah kados ngoten para cara berpikirnya seperti itu. Nek provokasine Ba'alwi berhabib ubar mawon. Resiko ngaku putune Kanjeng Nabi harus dibahas. Lek panjenengan ngaku niku niki dawuhe si Tarjo gak open gak urus, tapi yang iki dawuhe Kanjeng Nabi wajib dititeni, wajib diverifikasi, wajib diteliti. Ini dawuhe Kanjeng Nabi sahih napa mboten? Niki jenenge riwayat hadis. Benten Pak, kaitane kali Kanjeng Nabi bari yang sanese benten. Niki sing disebut at-taraqub niku minat takwa. Apa sampean melotot-melotot ning aku? Nek imam ora melotot tetok wong surumbung iki. Nggih napa mboten? Paham napa mboten? Para syarek, para sedulur, ngantos para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah niku boten sekedar al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah, termasuk al-ihtimam bima yata'allaqu bil ulama'i wal awliya as-salihin. Bila disebut dzikrul ulama min asbabi fathis samawati wal ardh. Wa inda dzikrihim tuftahu abwabus samawati al-'aliyah. Ketika diceritakan tentang masalah para ulama, kaitannya bari para kiai, ceritane perjuangannya para kiai para ulama, lahir dan perjuangan nuntut ilmune sejarah, biografinya dipun ceritane, ketakwaan akhlaknya dipun ceritane, kelebihannya diceritakan. Tuftahu abwabus samawatil 'aliyah, pintu langit dibuka marang Gusti Allah. Kenapa? Karena ihtimam bima yata'allaqu bis shalihin wal ulama'i wal auliya, nganggep penting perkara sing kaitane bari wong saleh, bari para ulama para wali, niki tembus sanate wonten al ihtimam bi rabbil alamin, nganggep penting marang pangeran. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi pentingnya membahas nasab Ba'alawi itu ya seperti itu teman-teman. Karena apa? Nasab Ba'alawi ini mereka itu menisbahkan kepada Rasulullah SAW, tapi tidak memiliki bukti teman-teman. Malah mereka itu ajarannya sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Dan semestinya banyak sekali ya teman-teman ya khurafat-khurafat yang telah mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, dan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Disitulah ya teman-teman ya timbul pengikut-pengikut yang fanatik, yang siap yaitu
kalau ada seperti yang bentrok kemarin itu teman-teman ya, mereka itu siap yaitu mengamankan ataupun membela zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya teman-teman. Karena mereka itu sudah didoktrin bahwasanya Bapak Rizik ini adalah zuriat Rasulullah. Padahal teman-teman ya, Bapak Rizik Syihab ini juga sama dengan dari klan Ba'lawi. Jadi klan Ba'lawi ini teman-teman nasabnya itu tidak bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Jadi mereka itu sudah tidak bersambung, titik. Nah maka dari itu teman-teman yang masih fanatik inilah ya yang membela mati-matian. Jadi mereka itu membela cucu palsu, bukan cucu asli, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kurang bukti apa lagi teman-teman ya, itu dalam segi ceramahnya itu sangat melenceng sekali teman-teman, yang dimana mereka itu sering yaitu mengagung-agungkan leluhurnya, bahkan mengajak umat untuk ya seperti meminta kepada kuburan. Kalau kita melihat kuburan-kuburan para Habib Ba'lawi, ajaran dari mana teman-teman? Kuburannya itu dibuat megah-megah, dikasih foto, jadi malah kurang lebih mirip kuburan Syiah teman-teman, sama 11-12. Cuma mereka itu mengaku bermazhab Syafi'i dan mengaku mereka itu zuriat Nabi. Nah disitulah ya teman-teman ya, kaum muslimin ini ya sebagian itu percaya bahwasanya mereka itu adalah keturunan Nabi. Kalau membawa nama Rasulullah ya harus buktikan, ajarannya saja seperti itu teman-teman, melenceng, penuh dengan khurafat, kisah-kisah dusta. Yang saya sampaikan di sini itu sebenarnya banyak sekali teman-teman mengenai khurafat-khurafatnya. Apalagi Ali Jindan itu lancar kalau cerita-cerita khurafat. Ada itu menurunkan rantai emas dari langit. Coba teman-teman pikir ya, mana ada ya? Coba kisahnya mana? Itu kisah dusta. Yang katanya Habib ini bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu lagi, berjalan-jalan di surga lagi, memadamkan api neraka menggunakan jari kelingking. Lu kok masih ada orang yang mengikuti gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.